ketika kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu dibalas dengan pahala. Berbeda mungkin ketika kita membaca koran atau membaca buku-buku yang lainnya ya, yang tidak seperti itu, yang balasannya itu setiap hurufnya itu dibalas dengan 10 pahala. Iya. Nah, luar biasa kan? Ketika kita baca Al-Quran, nah maka dibalasnya itu setiap hurufnya. Coba, bukan setiap surat, bukan setiap ayat, tapi setiap huruf yang kita baca maka bakalan jadi pahala tuh, insya Allah. Keren banget Cing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cing keluarga Babe 954 MR Radio Babe, Bekasi banget, satu suara sejuta telinga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Anjing keluarga Babe rahimakumullah, senang sekali pada kesempatan malam hari ini di edisi siar di tanggal 29 Safar 1445 Hijriah, bertepatan pada 14 September 2023 Miladiah. Bersama Bang Ibnu kembali hadir di acara kesayangan cantik semuanya, di acara Jimat atau kajian malam Jumat yang setiap malam Jumat kita laksanakan. Dan selama beberapa jam ke depan, Bang Ibnu bakal hadir bersama narasumber kita yang sudah di-share pamfletnya sejak beberapa hari yang lalu. Dan tentu saja setiap malamnya kita akan memberikan kajian materi-materi yang berbeda, tentu agar Cing bertambah wawasannya dan kita semua juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Cing, di samping Bang Ibnu sudah ada narasumber kita yang telah hadir di Radio Babe untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Sudah ada narasumber kita Ustadz Salahuddin Jundoul, langsung kita sapa aja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik ya. Makin ganteng gak Ustadz? Alhamdulillah. Bang Ibnu gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Bang Ibnu juga sehat. Alhamdulillah. Iya. Ini Cing Ustadz Salahuddin Jundoul ini, beliau merupakan dai muda, dai milenial, subhanallah, yang cukup aktif kiprahnya di masyarakat itu Ustadz ya. Alhamdulillah. Jadi kalau yang Cing kepo nih ya dengan Ustadz Salahuddin Jundoul ini, bisa dicek akun Instagramnya di mana Ustadz? Di Salahuddin Jundoul, atau bisa cek juga di Radio Babe. Nah itu ada tuh ya, nanti ya kita tag tuh di akunnya tuh Ustadz Salahuddin Jundoul. Jadi beliau ini cukup aktif Cing ya di masyarakat, seperti mengisi khutbah, mengisi kajian dan sebagainya. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah padatnya aktivitas beliau, masih bisa datang silaturahmi ke Radio Babe nih. Iya, alhamdulillah. Senang banget Cing pasti semuanya nih. Nah kita punya sapaan Ustadz untuk pendengar Radio Babe, jadi Cing keluarga Babe. Oh gitu. Cing keluarga Babe. Cing keluarga Babe. Nah itu dia, jadi sapaan untuk para pendengar kita. Nah jadi Cing pada malam hari ini Ustadz Salahuddin akan memberikan kajiannya tentang apa nih Ustadz? Tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Keutamaan mempelajari Al-Quran. Wah, Iya. emang penting banget tuh ya kita mempelajari Al-Quran ya. Betul Bang Ibnu. Bukan hanya di usia muda, bahkan sampai usia tua pun kalau kita masih sempat belajar tuh Al-Quran ya. Nah itu Penting dia, banget betul, ya. penting Nah, banget. daripada penasaran Cing nih, apa sih manfaat daripada mempelajari ilmu Al-Quran? Maka langsung aja kita simak kajian malam Jumat pada malam hari ini oleh Ustadz Salahuddin Jundoul. Silakan Ustadz, padanya kami persilakan. Iya baik, terima kasih Bang Ibnu ya atas persilahkan waktunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cing keluarga Babe, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Hadirin dimanapun Anda berada, ya alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli ala wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri Amin. wa yassir li amri Amin. wahlul 'uqdatam min lisani Amin. yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Puja dan puji serta syukur tak lupa kita haturkan, ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul untuk mendengarkan Radio Babe dimanapun Anda berada. Encang cing keluarga Babe, ya alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim ke Radio Babe ya, yang lokasinya itu di Kampung Belendung. Kampung Belendung, Iya, Babelan. Babelan, masih Masya Babelan ini, Allah, Sa. masih Babelan ya, alhamdulillah. Saya sangat senang bisa berkunjung ke Radio Babe ini untuk Iya. bersilaturahim, ya mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Baik, encang-encing keluarga Babe yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu kita ketahui bahwasannya kita itu sebagai umat Islam ada kitab yang perlu kita jadikan tuntunan, yang perlu kita jadikan pedoman, yaitu adalah Al-Qur'an, yang dimana di dalamnya terdapat banyak sekali hukum-hukum Islam, yang dimana menjadi tuntunan untuk kita umat Islam. Namun belakangan ini saya melihat ya riset ya dari Dewan Masjid Indonesia ya, yang dimana beliau mengadakan riset itu 65% masyarakat Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Wow, 65%. Nah itu dia, Cukup makanya banyak ya. Masya Allah cukup banyak, sangat memprihatinkan untuk kita yang umat Islamnya sangat banyak. Nah itu ya, padahal kita mayoritas umat Islam ya. Nah itu dia. Nanti bisa ditampilkan risetnya tuh ya, Ya, dari Dewan Masjid Indonesia. Dewan Masjid Wakil Indonesia. Dewan Masjid Indonesia tuh ya. Iya betul. Lanjut, Ustaz. Jadi sangat luar biasa. Nah makanya mungkin dengan kita membahas keutamaan mempelajari Al-Quran, yang mudah-mudahan bisa menambah semangat kita nih. Ya, jadi motivasi Dan nih ya. betul sekali di dalam mempelajari Al-Quran, baik mempelajari dari bacaannya atau hafalannya, dan mempelajari tafsirnya mungkin. Nah maka dari itu perlu tuh kita untuk mengenal lebih dalam apa itu Al-Quran, Ya. dan perlu kita kenal bahwasanya itu Al-Quran itu adalah pedoman untuk umat Islam. Ya, Masya Allah. Baik, encang-encing keluarga Babe yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempelajari Al-Quran, ada beberapa keutamaan yang akan kita dapatkan. Adapun keutamaan yang pertama, yaitu akan menjadi sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Masya Allah, luar biasa Bang Ibnu ya. Sebaik-baik kalian tuh ya, berarti yang Nah, paling baik tuh ya. Yang paling baik betul. Luar biasa. Nah, tidak mengenal kata muda, tidak mengenal kata tua, ya. Selagi masih ada umur kita, maka kalau misalkan kita bisa untuk belajar Al-Quran, masih ada waktu, masih ada nafas, maka kita usahakan untuk bisa mempelajari Al-Quran. Ya Luar mungkin biasa, ya. luar biasa, sangat luar biasa sekali itu. Nah, kalau misalkan kita belum bisa membacanya, mungkin kalau di kampung-kampung kita ada majelis taklim, ada kalau di kota-kota kajian. Nah, mungkin bisa dihadirin. Untuk apa? Untuk mengecas iman kita, untuk mengetahui bagaimana agama Islam itu. Ya, kalau misalkan ada kajian tentang Al-Quran atau misalkan tentang mengaji atau taklim, mungkin bisa kita hadiri. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita duduk di majelis aja itu sudah dapat pahala Bang Indra. Duduk aja tuh. Masya Allah, luar biasa ya. Padahal duduk doang ya.
duduk doang mendengarkan ustadznya. Nah itu dia, ketika mendengarkan, mencatatnya kalau lebih baik ya, mencatatnya apa materinya itu lebih luar biasa. Nah, karena akan dimudahkan insya Allah jalan menuju surga Allah, menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena orang yang menuntut ilmu itu Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu ya, di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar Insya biasa. Allah. Makanya kita perlu kita renungi lagi nih, apa kita sudah memperdalam Al-Quran atau belum? Ya, Nah, itu ya. itu cangcingnya Babe ya, Masya Allah. Jadi Nah, untuk tentang ini yang mungkin punya pengajian kecil-kecilan di rumahnya tuh ya. nah iya itu bisa menjadi motivasi untuk kita nih, jangan sampai nyerah, jangan sampai berhenti ngajarnya tuh ya. Nah, Karena betul. gini Ustaz, apa namanya fenomenanya di masyarakat tuh ya, katanya gini, gua mah awam ngajar ngaji kagak ada anunya. gitu ya, anunya apa tuh? Iya gitu, kagak ada cuannya, gitu, bisa baca iya, gitu. iya. Ya habisnya gimana ya, namanya cabang belajar abatasa gitu, nggak jadi orang kaya. Oh. Gitu Ustaz. Nah itu dia, Masya Allah. Memang ujian juga ya, emang dari segi materi kalau kita ukur gitu sebagai guru mengaji apalagi, Betul. ya emang agak sedikit gitu ya. Iya, Tapi sedikit. dibandingkan pahala yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kemudahan kita untuk mendapat surga, nggak ada tandingannya Ustaz ya. Lah, betul banget dia. itu. Malah kata Nabi Iya. tadi orang yang paling terbaik yang belajar Al-Quran. Nah itu dia. Selain itu, Iya, Masya Allah. Selain itu, yang kedua keutamaannya yaitu orang yang mempelajari Al-Quran, setiap huruf yang dia baca itu akan dilipat gandakan 10 pahala. setiap huruf. Tuh, bayangin, Wah, banyak banget kan? Bismillah aja udah berapa huruf Ustaz? Udah banyak, 1, Banyak, 2, ya? 3, 4, 5, wah. Banyak ya? deh, pokoknya. Itu baru bismillah doang Baru ya? bismillah Baru doang. bismillah Iya. doang ya Allah. Jadi cangking jangan malas-malas dalam belajar Al-Quran ya. Luar iya, biasa ya. betul sekali. Lanjut Ustaz. Iya, bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Oh, dijelaskan, ya, man qara'a harfan min kitabillah, falahu hasanatun, wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Yang gitu. Artinya itu, ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan Allah berikan satu pahala, dan satu pahala tersebut dikalikan 10. 1 kali 10 berapa itu? 100. 10. 10. Iya, 10 ya. 1 kali 10 10. Nah, kalau misalkan kita baca bismillah aja tadi udah banyak banget ya. Apalagi kalau ditambahin sama Al-Baqarah. Nah, Apa baca Yasin, ini kan malam Jumat nih ya. malam Jumat. Bagus banget udah Yasinan mah. Bener, Iya, bener, bab bener. Al-Kahfian gitu. Kalau satu huruf berapa tadi Ustaz? 10. 10 kebaikan. Satu solo udah berapa kebaikan? Nah, itu udah banyak banget, sabrak Banget ya. Iya. Sabrak abrik ya. Sabrak Kalau abrik. kata bahasa Yunani itu skengkean. Iya, sengengken. Udah Yunani soal dikit. Iya. Lanjut Ustaz. Iya, Masya Allah. Nah, itu tadi yang kedua itu adalah ketika kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu dibalas dengan pahala. Berbeda mungkin ketika kita membaca koran atau membaca buku-buku yang lainnya ya, yang tidak seperti itu, yang balasannya itu setiap hurufnya itu dibalas dengan 10 pahala. Iya. Nah, luar biasa kan? Luar Ketika biasa. kita baca Al-Quran, nah maka dibalasnya itu setiap hurufnya. Coba, bukan setiap surat, bukan setiap ayat, tapi setiap huruf yang kita baca, maka bakalan jadi pahala tuh, insya Allah. Keren banget Cangcing ya. Jadi ketimbang Cangcing, memang kalau kita baca koran atau baca buku mungkin kita dapat informasi Ustaz ya. Nah, betul sekali. Tapi tidak ada pahala yang diberikan terus. Nah, Beda sama kita baca beda. Al-Quran ya. Kalau kita baca Al-Quran kan kita dapat informasi juga kan, karena Al-Quran Iya. berisi tentang berita-berita gitu Nah, ya. betul. Selain itu juga dapat dikasih pahala juga. Betul, Masya Allah Luar banget biasa. kan. Nah, Selain itu Cangcing. apalagi tuh Ustaz, ada manfaatnya tuh? Selain itu, nah yang ketiga nih keutamaannya, orang yang mempelajari Al-Quran tapi dia sudah mahir membacanya, maka dia akan berkumpul dengan para malaikat. Ya, Masya Allah. Ketika di akhirat nanti dikumpulkan dengan para malaikat. Ya, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Nah, dan orang yang masih
terbata-bata. Nah, ini terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Nah, kata Nabi SAW, ya, itu akan mendapatkan 2 pahala. Walaupun kita masih terbata-bata ya. Betul sekali. Ya, bahkan ulama ada yang menjelaskan 2 pahala itu maksudnya yang pertama pahala dia belajar. Nah, itu dia. Yang kedua pahala membacanya dan pahala sabarnya. Masya Allah kan. Kalau orang belajar, Masya Allah tuh kan. Walaupun sulit gitu kan, mungkin ini. Nah, jadi Encang ini kalau misalnya lagi dengar seseorang baca Al-Quran itu misalnya ya, Iya, atau dengar anak-anak baca Al-Quran yang masih terbata-bata mungkin, jadi jangan langsung di apa hujat atau diapain tuh ya. Nah, betul Jangan deh, banget, mungkin dia masih jangan. belajar ya, mungkin masih Iya. tahap proses apa namanya belajar makhorijul huruf dan sebagainya. Betul. Jadi jangan sampai kita membuat dia down gitu. Kadang-kadang ada gini Ustaz ya, misalnya ada anak-anak nih di bulan Ramadan biasanya kan pada ngaji pakai mic ya. Iya, di sholat betul, di masjid betul, ya. betul. Tapi suaranya menurut beberapa orang itu kurang pas katanya. Akhirnya si anak itu udah tong nggak usah ngaji lu mah, suara lu kagak enak, misalnya begitu. Jadinya kan bocah jadi pada gua ngaji domelin. Besok kagak ngaji lagi gitu ya. Jadi awang Jadi gitu ya. awang. Padahal kan kata Nabi, Mangker. iya benar kata Nabi, orang yang ngaji walaupun terbata-bata masih tetap dapat pahalanya ya. Betul banget. Itu sangat luar biasa tuh emang ya. Biasa. Nah, itu dia. Makanya nanti kalau di kampungan kita ada bocah lagi belajar ngaji, lagi tadarusan ketika di bulan Ramadan, ya mungkin bacaannya nadanya kurang enak. Udah, jangan sampai diomelin di tengah-tengah lagi dia ngaji, diomelin pas Iya. lagi depan gitu kan gak enak, jadi Iya. bikin malu juga, Gitu ya. mentalnya jatuh, kesian. gitu. Nah, makanya kita kalau misalkan emang mau nasehatin ya pelan-pelan gitu kan. Pelan-pelan, Kalau gitu ya. bagus-bagus ya syukur-syukur kita ajarin, kalau emang kita mau yang bagus gitu. Kalau enggak ya kita turun ke musola langsung gitu. Kadang kan orang ada Iya. yang ngomen doang Ngomen tapi doang. kagak mau ngasanain gitu kan. Betul. Misalkan si Anu mah bacaannya kagak bener itu dia, suaranya kagak enak pisan gitu. Tapi giliran suruh ngaji sama. Iya, benar. Nah, itu dia. Tapi itu orang mana tahu itu mah Iya, ya. itu orang mana tahu. Orang bablan mah enggak ada yang begitu. Iya, Enak-enak ngaji orang bablan mah. Enak-enak semua deh Oke. pokoknya orang bablan. Ada lagi Ustaz? Iya, nah jadi gitu. Ketika misalkan kita belajar mengaji ya, walaupun usia kita udah tua, orang tak udah 70 tahun, 60 tahun ya. Misalkan cangcingnya babe, misalkan saya mau ngaji tapi males banget gitu kan. Saya malu gitu kan. Udah tua umur saya kadang gitu. Malu gitu kan. Nah, itu gimana Ustaz? Nah, kalau kayak gitu, kalau malu mendingan malu apa mendingan masuk yang lawannya surga. Ya. Iya, Kalau iya. malu terus mah nggak ada habisnya kita. Iya. Kalau dalam kata belajar itu, kalau kata guru saya ya, ya Ki Haji Al-Kunaifi, ya beliau mengatakan nggak ada kata malu dalam belajar. Masya Allah. Walaupun kita sudah tua ya. Lah iya betul. Ya, walaupun kita udah tua ya, misalkan udah 70 tahun ya, 60 tahun udah gak apa-apa belajar. Walaupun baru belajar alif-alifan, bata, gak apa-apa. Apa ya? Iya. Yang penting belajar tuh ya. Betul. Jadi nggak usah malu nih cangcing nih ya. Mungkin cangcing yang udah agak sedikit lanjut usia gitu ya, umurnya udah berusia. Kalau misalnya malu, bisa tuh belajar sama cucunya, Nah, sama anaknya betul. ya. Iya, betul. Di dalam rumah sambil ngopi sambil apa bisa tuh. Iya, Ya betul. mungkin malu ke musola kan atau apa Iya, gitu macam. betul banget. Bisa tuh ya. Bisa banget itu, Bisa benar-benar, banget, oke, Masya oke. Allah. Ada lagi Ustaz? Ya, jadi gitu, luar biasa. Jadi kalau misalkan walaupun usia kita sudah tua, ya mungkin sudah tidak muda lagi ya nggak apa-apa, tetap belajar gitu kan. Tetap Masih ada guru, misalkan kita datengin. Kalau misalkan malu bareng-bareng, ya udah kita privat gitu kan, datang. Sekarang mah banyak ya guru-guru yang menyediakan privat gitu kan. Ya insya Allah ya kita keluarkan itu harta untuk belajar mengaji, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Iya, percuma kalau misalkan mobil banyak, rumah gede banyak, lagi tanah ampar-amparan ya, Masya Allah. Lebar banget, nggak bisa diukur ya pokoknya. Tapi kagak bisa ngaji, ya sholat kagak, ngaji kagak, puasa kagak. Nah, Kagak pakai kagak. Nah itu dia. Iya, sayang banget. Ya. Sayang banget, harta yang udah dikumpulin di dunia kagak bisa dibawa. Nggak bisa dibawa tuh ya. Oke Iya, deh.
Mungkin Cangcing yang ingin bergabung berinteraktif, silakan aja dan teleponnya di 0859 486 2954. Pukul 8:24 waktu studio Bali. Oke. Masih di acara yang sama, Cangcing masih bersama Bapak Inu dan juga ada Ustadz Salahuddin Jundulo. Masih membahas putar keutamaan belajar Al-Quran, Ustadz ya? Iya, betul sekali. Jadi disampaikan beberapa manfaat ya, Bapak. Biasa diantaranya mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Nah, betul sekali. Dan juga tadi banyak sekali manfaat yang disampaikan mau Ustadz Sholat. Dan juga mungkin Cangcing ingin memberikan pertanyaan ya Ustadz ya, kita buka dan teleponnya di 0859 486 2954. Nah Ustadz, mungkin ada sedikit pertanyaan gini nih. Sekarang kan zaman digital ya. Iya. Semuanya serba ada di genggaman tangan ya, di YouTube, di Instagram dan sebagainya. Nah, kadang kita mungkin untuk orang-orang yang udah dewasa yang nggak sempat ngaji, buka pengajian tuh di HP tuh, di YouTube misalnya. Belajar Al-Quran di YouTube ya, belajar ngaji di YouTube. Nah itu kira-kira hukumnya gimana sih? Nah itu dia, kalau kita berguru bagusnya secara langsung. Bagusnya secara langsung ya? Betul sekali. Karena apa? Karena biar tahu kesalahan kita di mana, ya biar tahu benar atau enggak. Nah kalau di YouTube ya, dan kita cari tahu dulu nih sumbernya dari mana, biografinya dari mana, ya dari mana ilmu itu kita ambil, karena berpengaruh sekali ya. Makanya perlunya kita berguru langsung. Kalau misalkan ada guru di sekitaran rumah kita yang bisa ngajarin, ya lebih baik itu, karena lebih aman juga ya kan. Kita cari tahu silsilah keilmuannya dari mana, ya kan, dari mana diambil ilmunya, maka itu insya Allah akan lebih berkah ilmunya. Gitu ya. Jadi kalau bisa harus bertatap muka langsung cara itu ya, sama gurunya tuh. Dan juga karena emang kalau secara historis gitu ya, ulama-ulama kita terdahulu sangat keilmuan jelas Ustaz ya. Betul sekali. Dari guru A ke B ke C dan segala macam. Mungkin kita juga tahu Al-Mafurlah Kinur Ali sanadnya sampai ke Rasulullah ya. Nah itu dia, luar biasa sekali. Iya. Al-Mafurlah. Berarti harus paling nggak harus ketemu deh sama gurunya ya. Nah gitu. Oke deh. Ya. Selain itu mungkin ada lagi Ustaz keutamaan untuk mempelajari Al-Quran? Nah ada lagi. Sebenarnya kalau kita kupas banyak banget ini. Wah banyak banget ya. Luar biasa. Ya mungkin bisa sampai jam 12. Iya. Jangan lama Ustaz. Jangan lama. Iya. Mungkin kita akan bahas beberapa sedikit lagi. Sedikit lagi. Silakan. Nah keutamaan yang berikutnya yaitu orang yang mempelajari Al-Quran pada hari kiamat nanti akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Iya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat pada para pembacanya, kepada para penghafalnya, kepada para pengamalnya. Nah, maka ketika kita mempelajari Al-Quran, salah satu keutamaan yang kita dapati yaitu selain kita mendapatkan syafaat, mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW, ya mudah-mudahan kita juga bisa ditolong oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Diberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Ya mungkin tadi pahalanya kita kurang gitu kan, namun ditolong. Ya Allah, si fulan ini sering rajin baca Quran, sering baca Quran, sering ngaji. Ya Allah tolong masukin dia ke surga ya Allah. Kan enak gitu ya. Iya, luar biasa. Iya. Emang kita butuh banget tuh syafaat Ustaz ya. Di saat kita kalau kita dengar kisah-kisah tentang akhirat itu serem banget tuh ya. Betul sekali. Ada nyari-nyari pertolongan ke Nabi A nggak bisa, Nabi B nggak bisa. Akhirnya Nabi Muhammad bisa dengan bantuan dengan Al-Quran juga ya gitu ya, luar biasa. Maka ini betul-betul penting banget arti sebetulnya belajar Al-Quran itu ya. Betul sekali. Ya, sangat penting sekali. Ya.
bisa dikatakan ini adalah salah satu investasi akhirat kita. Investasi. Wah, Itu luar dia. biasa tuh ya. Kalau invest itu kan semakin lama semakin bertambah. Nah, Entah nilainya, manfaatnya, betul dan sekali. sebagainya luar biasa. Ya, Nah, penting banget buat itu Cangcing. dia. Dan juga nih Ustadz, mungkin ada sedikit lagi pertanyaan. Misalnya ada orang meninggal, kalau di daerah Babelan kesini masih ini banget, masih kental banget ya. Ada orang meninggal, jadi selama 3 hari 3 malam itu di ngajiin tuh. Ada yang ngaji gitu, maksudnya ada Oh, yang iya, ngaji iya. dengan harapan bacaan Al-Quran ini bisa sampai ke almarhum atau almarhumah. Nah itu benar Ustaz? Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada dua pendapat ya. Benar apa tuh? Ulama yang mengatakan bahwasannya akan sampai pada si mayit tersebut. Makanya kalau di Babelan masyhur banget ya. Masyhur banget, iya, iya. untuk di ngaji. Di ngaji gitu ya. Iya, dengan harapan untuk pahalanya itu untuk si mayit dengan dihatamkan 3 kali, 2 kali. Ya mudah-mudahan dengan wasilah tersebut ya bisa membantu tuh si mayit tersebut ya supaya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Ada itu pendapat yang pertama. Yang Adapun pertama. yang kedua ya yang tidak membolehkannya gitu. Gitu ya. Iya, karena kita warga Babelan ya alhamdulillah banyak kiai juga di sini ya kan. Banyak guru-guru kita ya Masya Allah, dan diperbolehkan oleh guru-guru kita juga kan ya. Betul ya Bang Ibnu ya? Iya. Masya Allah. Namanya itu juga bacaannya bacaan Al-Quran gitu ya. Betul Kalamullah sekali, gitu ya. kalamullah. Paling enggak misalnya walaupun itu enggak sampai ke mayit, tapi paling enggak bisa manfaat buat kita para pembacanya. Betul ya. sekali ya. Luar biasa. Jadi jangan sampai ditinggalin baca Al-Quran, atau kalau nggak baca minimal dengerin Al-Quran. Nah, betul banget Iya. Bang Ibnu. Kita Tapi dengerin. sama nggak tuh pahalanya tuh Ustaz, kalau dengerin Al-Quran aja? Kalau pahalanya ya gedean dia baca. Jadi udah baca ya, Iya, tentu ya. tentu. Iyalah, orang makan pizza mau nggak makan pizza ya enakan yang makan pizza. Betul banget. Orang makan sate sama orang gak makan sate enakan yang makan sate. Enakan yang makan sate. Masuk agak makan kebagian juga. Nah, itu Iya. dia. Berarti tetap besar pahala yang baca ya. Iyalah. Tapi walaupun kita dengerin aja masih tetap kebagian nilai kebaikannya ya. Iya, insya Allah Insya akan Allah dapat ya. juga akan dapat pahala. Iya, iya. Bahkan kalau misalkan kita mendengarkan Al-Quran itu ayat-ayat suci Al-Quran, nah itu akan mendatangkan ketenangan ke dalam diri kita. Iya, gitu. betul. Itu Bang Ibu, makanya mungkin encang-encingnya babe gitu kan, yang di rumahnya sepi ya. Yaudah coba aja setel murotal, baca setel surat apa gitu kan, mau setel surat Yasin, mau Al-Kahfi, mau Ar-Rahman, mau Al-Baqarah, terserah dah pokoknya, yang penting Al-Quran. Nah itu dengan harapan apa? Bisa menghidupkan rumah kita itu menjadi lebih adem. Nah, yang mungkin hawanya tadinya nggak adem, dengan kita dengerin Al-Quran terus itu akan menjadi adem Bang Ibu. Adem tuh ya. Nah, terus juga kalau misalkan kita mendengarkan dengan serius, fokus gitu lah, itu akan berasa sekali dalam hati kita Bang Ibnu. Itu ya, apa namanya, ada efek yang kita rasakan tuh ya. Betul sekali, Wow. ada efek yang sangat luar biasa. Bahkan saya pribadi dan orang-orang di luar sana yang sudah mencobanya juga, ketika mendengarkan Al-Quran itu rasanya beda gitu, tenang gitu. Beda ketika misalkan mungkin kita mendengarkan musik atau lagu-lagu, misalkan lagu dangdut atau lagu-lagu yang lainnya, lagu yang banyak lah artis Indonesia. Beda dengan ketika kita mendengarkan Al-Quran tuh. Ya, itu sangat tenang, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Nah, makanya di dalam salah satu hadis juga dijelaskan bahwasannya Al-Quran itu memberikan ketenangan Ketenangan bagi ya. pembacanya, yang mendengarnya. Maka dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, melainkan keuntungan yang akan kita dapatkan. Bukannya rugi, ya. Bukannya rugi ya? Bukan, tapi untung banget ya. Untung banget. Iya, ya gitu ampun. Bang Ibnu. Jadi nggak ada alasan untuk encang-encing nggak mau belajar Al-Quran Ustaz ya. Betul banget. Apapun itu, walaupun kita sibuk dengan pekerjaan misalnya, walaupun kita sibuk mengurus rumah tangga misalnya, sisipkan barangkali 5 atau 10 menit untuk baca Al-Quran ya. Nah, betul sekali. Nggak lama tuh. Kadang-kadang kita mirisnya gitu Ustaz ya. Kita nonton YouTube podcast sampai berjam-jam. Nah, 30 menit, 1 jam dan sebagainya. Iya. Apalagi ini tidak menyudutkan seseorang dan sebagainya. Ada drama-drama Korea itu yang berusaha sampai banyak banget tuh Ustaz tuh. Oh iya benar-benar. Drama Korea tuh episode tuh banyak banget tuh. Iya. Itu kuat itu nonton itu berjam-jam, berhari-hari kuat itu. Tapi
baca Al-Quran, jangan kan bacanya tuh aja rasanya berat gitu ya. Betul. Gitu, jadi wah, sungguh-sungguh sangat disayangkan ya Ustaz ya, apalagi masih muda ya. Ya Allah, betul sekali, betul. Ini sangat menarik nih, akan menjadi pembahasan kita. Nah, bahwasannya ketika mungkin zaman sekarang itu kan fenomenanya banyak anak-anak Korea misalkan sama orang drakor, K-pop. Nah, sampai nonton berjam-jam kuat banget. Tapi giliran megang Al-Quran tuh kayaknya susah. Kayak ada pagar goib gitu. Susah banget gitu. Susah banget ya. Susah banget, berat banget. Bahkan pernah menemukan di suatu rumah itu Al-Quran itu malah hanya dijadikan mahar saja dan disimpan di lemari bertahun-tahun sampai berdebu. Ya Allah, sayang banget ya. Padahal mas kawinnya itu seperangkat alat sholat, ada Al-Quran, ada mukena. Nah, sholat kagak, terus juga hanya ya itu mungkin sibuk dengan dunianya sampai lupa tugas dia itu apa untuk diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka perlu kita renungi lagi sahabat Radio Babe ya, cangcingnya Babe. Apakah kita sudah mempelajari Al-Quran atau belum? Nah, karena ketika kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah juga akan diangkat derajatnya di hadapan manusia. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Iya. Nah, mungkin untuk mencari semuanya Ustaz nih, untuk teman-teman kita yang masih muda, para kaum milenial, dan juga untuk seluruh pendengar dari Babe, mungkin Ustaz punya tips and trick gimana caranya biar bisa kita senang sama Al-Quran nih, seneng baca Al-Quran, seneng interaksi sama Al-Quran, bahkan mungkin bisa seneng menghafal Al-Quran. Tentu ada trik-triknya nih. Kalau Ustaz sendiri gimana nih? Betul sekali. Nah, salah satu triknya itu yaitu dengan kita mengingat kematian. Iya. Dan kita mengingat kematian, nah kita akan ingat kepada Allah ya. Ingat kepada Allah. Nah, kita akan rajin untuk melakukan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya itu membaca Al-Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran itu satu huruf aja yang kita baca akan menjadi pahala 10 kan. Nah, maka itu akan menjadi tabungan pahala kita tuh ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana kiat motivasinya supaya kita semangat dalam mempelajari Al-Quran? Yaitu tadi dengan cara kita mengetahui keutamaannya. Nah, kayak tadi keutamaannya pertama adalah menjadi sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan harapan apa? Bisa menambah motivasi kita dalam belajar Al-Quran, dalam membacanya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Itu yang pertama. Keutamaan yang kedua itu keutamaannya tadi apa Bang Ibu? Masih ingat? Mendapat syafaat. Nah, mendapat syafaat juga pada hari kiamat. Nah, bayangin aja kita udah baca Al-Quran, tapi nanti kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, ya, mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nah, makanya sangat luar biasa nih. Mungkin ini menjadi motivasi untuk kita semua yang cangcingnya Babe. Ya. Jadi kita harus salah satu trik and tips ya untuk kita agar bisa berinteraksi dengan Al-Quran, artinya bisa nggak males lagi baca Al-Quran. Salah satunya adalah dengan cara mengetahui keutamaan daripada mempelajari Al-Quran itu ya. Betul sekali. Memang betul sekali Ustaz. Kalau kita mengetahui kelebihan sesuatu, pasti kita bakal tertarik tuh. Contoh misalnya kenapa Bang Ibnu mau beli HP ini misalnya? Ini bukan promo ya, nggak ada promo ya. Ini contoh aja. Misalnya kenapa Bang Ibnu mau beli HP ini? Oh iya, karena Bang Ibnu tahu ini kameranya bagus misalnya, RAM-nya bagus ya kan ya, baterainya kuat. Nah itu kan keutamaan dari HP ini nih. Makanya ketika Bang Ibnu tahu keutamaan HP ini, maka Bang Ibnu beli itu. Nah, gitu betul ya. banget. Al-Quran juga sama nih. Kita gimana sih biar bisa baca Al-Quran biar nggak malas baca Al-Quran? Pelajari itu keutamaannya. Nah, betul sekali. Luar biasa itu ya, keren banget. Itu salah satu tips and trick dari Ustadz Salahuddin Jundullah Cangacing. Oke. Semuanya. Iya, baik, kesimpulannya yaitu ketika kita mempelajari Al-Quran, yaitu tidak akan ada ruginya, melainkan keuntungan yang akan kita dapatkan. Dan salah satu dari beberapa
keutamaannya yaitu yang tadi, yang pertama akan menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Itu yang pertama keutamaannya. Yang kedua adalah setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an, ketika kita belajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali. Iya, makanya itu yang kedua tuh, keutamaan yang kedua. Adapun keutamaan yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, maka dia akan bersama para malaikat ya ketika nanti di akhirat nanti. Masya Allah. Masya Allah ya nanti ya. Betul sekali. Dan yang berikutnya keutamaannya itu, orang yang belajar Al-Quran tapi dia masih terbata-bata, belum tahu huruf ya, itu akan mendapatkan 2 pahala ya, yang mungkin akan menjadi lebih semangat ya, lebih semangat, yaitu 2 pahala itu adalah yang pertama pahala membacanya, yang kedua pahala belajar. Nah, adapun yang berikutnya ya, yang berikutnya itu keutamaan bahwasanya Al-Quran akan mendatangkan syafaat, pertolongan ya, pertolongan kepada pembacanya, pengamalnya, dan penghafalnya. Wah, sangat luar biasa. Nah, dengan kita mempelajari Al-Quran, mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, encang encingnya babe ya, encang encing keluarga babe dimanapun Anda berada ya, mungkin karena keterbatasan waktu juga dan sangat banyak kalau kita bahas tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, mungkin kita cukupkan pertemuan pada hari ini dengan baca doa. Mari kita tundukkan kepala kita bersama, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم